Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan sampai saat ini nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua akan selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat menyertai salam tetaplah kita curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan para keluarganya, dan para sahabatnya, dan para tabi'in, dan semoga kita semua selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW dan akan diberikan syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu adalah salat yang wajib dilakukan bagi setiap kaum muslimin. Dan yang meninggalkannya atau orang yang tidak melaksanakan salat tanpa uzur yang jelas akan berdosa. Dan dosa yang meninggalkan salat adalah dosa yang besar. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah, beliau mengatakan kaum muslimin sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat adalah akan mendapatkan dosa yang sangat besar, yang mana dosa itu lebih besar dari dosa perbuatan zina, mencuri, mengambil hak orang lain, dan meminum minuman keras. Ibnu Abbas mengatakan dosa yang besar adalah dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan neraka kepada orang-orang yang melaksanakannya. Dan ketika orang itu melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melaknat, Allah akan menghukumnya, dan Allah akan mengazabnya di neraka jahanam kelak. Dan dosa meninggalkan salat telah disabdakan Nabi Allah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, wa man taraka as-salah faqad kafara. Yang artinya, perjanjian antara umat muslim dan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Penjelasan dari hadis tersebut di atas bahwa Rasulullah SAW mengatakan orang yang meninggalkan salat adalah bisa dikatakan dia telah menjadi orang yang kafir. Karena perbedaan antara orang muslim, perbedaan antara umat mukmin, orang muslimin, dan orang kafir adalah salat. Jadi ketika kita meninggalkannya, maka kita bisa dikatakan adalah sebagai orang-orang yang kafir secara nyata. Kalau kita membandingkan Rasulullah SAW dengan kita, Rasulullah SAW beliau adalah akhirul anbiya,
dan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling pertama menginjakkan kakinya ke dalam surga, dan beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepadanya. Akan tetapi, apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan suatu perintah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat? Justru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali meninggalkan yang namanya perintah salat. Justru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih semangat untuk melaksanakan salat, sampai-sampai dalam riwayat lain mengatakan di waktu malam hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, dan ketika dalam salat itu tiba-tiba saking lamanya dia melaksanakan salat sampai-sampai kakinya merasakan kram, hampir terjatuh. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang umat biasa, yang kita bukan nabi, tidak dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kepada kita? Mengapa di antara kita masih banyak yang untuk meninggalkan perintah salat? Sangat pentingnya ini untuk melaksanakan salat. Dan Rasulullah mengatakan, sudah jelas tadi dalam hadis yang Rasulullah sebut, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir secara nyata. Dan orang yang kafir adalah orang yang sesat. Dan orang yang sesat adalah tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini sudah jelas bahwa kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita sebagai manusia dan hanya di kalangan jin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa-apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, seperti hewan, tumbuhan, dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit, seperti matahari, bintang, dan planet-planet yang lain, mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka masing-masing. Allah berfirman dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kehidupan kita di dunia ini hanyalah semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita sekali-kali untuk syirik, sekali-kali untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pentingnya untuk melaksanakan salat, pentingnya untuk kita untuk tidak meninggalkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amalan salat adalah amalan yang paling pertama dihisab di yaumil qiyamah nanti. Ketika amalan salat kita rusak atau jelek, maka seluruh amal ibadah kita akan rusak juga. Dan apabila amalan salat kita bagus, insya Allah seluruh amalan ibadah kita bagus dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita di muka bumi ini tidak lain, Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku
hanyalah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka dari itu, sudah jelas bahwa tujuan hidup kita di muka bumi adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhiru kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.